Hilda tentang bagaimana caranya kita mendapatkan beasiswa Korea, tips, triks, dan apa aja sih yang perlu dipersiapin. Nah, tapi sebelum itu semua, teman-teman, aku ingin memperkenalkan dulu nih sedikit tentang Coach Potato. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu gitu kan, Coach Potato itu apa sih? Atau mungkin tahu webinar ini cuma dari Instagramnya Coach Potato. Nah, jadi teman-teman, Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise yang dimana berfungsi atau bertujuan untuk memperdayakan generasi muda Indonesia dan berfokus dalam menyediakan capacity building program dan untuk mendapatkan global experience. Dan tentunya di dalam kegiatan Coach Potato ini teman-teman akan mendapatkan coaching, mentoring, workshop seputar beasiswa luar negeri khususnya pendidikan dan juga self improvement dan development. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ini aku mau ingetin lagi buat teman-teman, nanti di akhir sesi kita bakal ada foto bersama, jadi teman-teman boleh nanti di screenshot atau nanti ketika nanti Kak Hildanya menyampaikan materi, teman-teman boleh di screenshot dan di-upload ke Instagram, Snapgram teman-teman dengan caption menarik, dengan filter menarik, langsung tag aja di Instagram @coachpotato.id, nanti teman-teman langsung akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 dikirim ke email kamu, jadi nanti ketika kamu registrasi, kamu udah free 50.000 untuk 3 orang aja ya. Jadi nanti cepet-cepetan, buru-buruan, terus buat caption semenarik mungkin. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, aku akan bacain dulu nih CV dari Uni Hilda ini. Kayaknya aku dari tadi ngeliat juga, wow, CV-nya ini keren banget gitu. Achievement-nya banyak, experience-nya banyak. Jadi kita merasa wajar aja nih kalau misalnya beliau ini mendapatkan beasiswa ke Korea. Ini aku bacain ya. Jadi dengan nama panjang Hilda P. Herlambang yang punya experience di work yaitu Associate Solution Consultant di KPI Soft. Terus habis itu business analyst, terus habis itu customer success manager. Terus habis itu internship-nya di community outreach associate dan juga di platform usaha sosial. Pendidikannya, beliau ini mengambil di Master of Business Administration di Yonsei University, Seoul, Korea. Korea Language Training, Busan University of Foreign Students, Bachelor of International Relations, Universitas of Indonesia, dan juga exchange students in Cheongnam Nation University. Terus organisasinya banyak banget ya teman-teman. Menjadi Students Executive Board di University of Indonesia, Head of Work Commission in Students Representative Body of Faculty Social and Political Science, Head of Social Responsibility Paguyuban Karya Selembang 4, dan masih banyak lagi pastinya nih. Terus habis itu achievement-nya nih teman-teman yang harus teman-teman highlight nih. Satu, ada honorary cum laude from University of Indonesia, Global Korea Scholarship Awardee, runner-up Korea Unification Speech Contest, International Students Week in Germany, dan Students Conference in Maribor, Slovenia. Wow. Uni cinca ya, cinca debak. Bisanya cuma itu aja. Oke, kita sapa dulu ya, Kak Hilda. Halo Uni, annyeong. Halo, suaraku kedengeran jelas. Uni, sudah bisa kita mulai sekarang? Udah siap dengan presentasinya? Mungkin udah materi yang udah disiapin buat teman-teman semua di sini? Sudah. Oke, yaudah sekarang teman-teman inilah dia pemateri kita hari ini, silakan. BTW kamu lagi di mute. Nanti teman-teman kalau misalnya mau bertanya, boleh banget. Jadi nanti ketika Kak Hilda menjelaskan presentasi, teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti teman-teman bakal aku tanyain 5 pertanyaan yang berbobot. Jadi pastikan pertanyaan dari teman-teman itu adalah pertanyaan yang berbobot ya. Jangan cuma nanya, Kak nanti aku ke Korea bisa ketemu BTS nggak? Kak aku kalau ke Korea bisa ke SM Town nggak? Deket nggak dari SM Town? Nah itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya harus berbobot, oke? Aku yakin di antara teman-teman ini ada yang NCTzen, ada yang BTS, ARMY mungkin. Nah ini penting banget ya. Oke, udah siap Kak Hilda ya? Masih nggak bisa. Oh oke. Sebentar, aku akan coba ya. Kak Hilda, oke nih. Oh, oke. Oh, udah bisa? Oke, sekarang bisa. Oke, thank you. Nah, teman-teman ini silakan ya diperhatikan. Kelihatan kan screen aku?
Oke, langsung aja, halo semuanya, selamat pagi ya, kalau di Indonesia masih pagi, alhamdulillah di Korea udah siang gitu. Mungkin ya kalau misalnya nggak kenal maka nggak sayang, jadi aku pertama bakalan perkenalan diri aku dulu. Nama aku Hilda, V itu maksudnya Farah Deliawati Herlambang, jadi itu panjang banget emang nama aku, jadi aku singkat. Terus habis itu, aku Global Korean Scholarship Graduate Awardee tahun 2020, jadi tahun lalu. Terus habis itu untuk S2-nya aku ambilnya Global MBA di Yonsei University, tapi itu masih September nanti, jadi bentar lagi aku akan pindah ke Seoul, ya. Sekarang aku lagi Korean language training dulu 1 tahun di Busan University of Foreign Studies. Terus habis itu aku punya 3 tahun working experience. Terus fun fact aku tuh 9 kali failed untuk dapat scholarship dan aku dapat GKS pun di percobaan kedua aku di tahun kedua. Terus habis itu aku tuh suka fall season gitu, musim gugur. Nah, pertama mungkin sih kenapa sih kalian harus memilih GKS daripada beasiswa lainnya? Ini menurut aku ya. Oke, nah jadi itu GKS sendiri itu full scholarship. Nah, dia itu full cover mulai dari visa fee, flight, monthly allowance, insurance, dan sebagainya. Terus habis itu kita itu dapat, kenapa sih GKS lebih, lebih prefer GKS daripada beasiswa lainnya itu karena ini sebenarnya, karena di GKS kalian tuh dapat 1 tahun untuk belajar bahasa Korea dan itu juga di full cover. Dan ini itu, apa ya, kan kalau misalnya kalian dengan beasiswa lainnya, tiba-tiba kalian masuk ke dalam negara yang kalian nggak kenal, masih belum pernah ke sana, kan pasti bakalan ada, kaget gitu loh, entah secara dari culture atau dari pendidikan dan segala macamnya. Nah, tapi karena kalau GKS sendiri, kamu dikasih waktu 1 tahun, waktu adaptasi di program, Korean language-nya ini. Terus habis itu kalau GKS sendiri itu bisa stay after graduation. Jadi kalau misalnya LPDP kan kalian harus balik nih ke Indonesia. Nah, kalau GKS enggak, kalian mau tetap di Korea pun setelah lulus itu nggak masalah. Terus habis itu Korea Selatan ini sendiri, kalian tuh bakalan lebih familiar lah sama Asia culture. Jadi daripada misal ke Eropa atau ke Amerika, kita bakalan sedikit less culture shock gitu. Terus habis itu yang pastinya, orang kalau misalnya mikir South Korea tuh apa sih yang pertama? K-pop, K-drama. Jadi di sini kalian bisa kalau misalnya mau beli album atau mau ke tempat-tempat syuting film dan sebagainya, itu kalian bisa langsung datang. Terus habis itu best tourism. Karena tuh di sini tuh banyak banget yang bagus-bagus gitu, mulai dari kayak semacam istana, kayak palace, terus habis itu pantai lah dan segala macam itu bagus banget. Terus habis itu di sini tuh yang 4 seasons, jadi ada 4 musim. Jadi kalian kalau mau lihat salju juga bisa di sini, mau lihat fall leaf kayak gitu itu juga bisa di sini. Terus habis itu Korea Selatan itu aman banget gitu negaranya. Terus yang pastinya adalah education quality-nya. Jadi kualitas pendidikannya itu juga nggak kalah sebenarnya sama negara lain. Nah, jadi itu yang pastinya di sini tuh one of the best natural science sama IT education gitu kan. Yang pastinya kalau misalnya apalagi GKS, kalau kalian mau S2 atau S1-nya masuk natural science itu bakalan dikasih prioritas. Jadi tuh di sini tuh emang untuk lab-lab kayak gitu, itu tuh bagus banget gitu. Terus habis itu one of top Asia business industry. Jadi kalian pasti tahu kan ada Samsung, LG, Hyundai. Nah, jadi itu semuanya di sini kalian bisa merasain langsung juga top industri itu kayak gimana di sini. Terus habis itu learning from developing to developed country. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya sebenarnya tuh tahu nggak sih kalau Korea Selatan tuh kemerdekaannya tuh tahunnya sama kayak Indonesia, sama-sama 1945. Nah, tapi kenapa Korea bisa sekarang tuh udah jadi negara maju gitu loh dibandingkan negara Indonesia. Nah, di situ kita bisa belajar dari sana gimana caranya negara berkembang ke negara maju daripada kita belajar dari negara yang dari awalnya aja udah maju, misalnya dari negara Inggris kan, di Inggris kan udah maju dari dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil teorinya dari sana, agak tidak relevan dengan negara Indonesia yang dari negara berkembang kayak gitu. Terus di sini tuh juga banyak banget intern, banyak banget part time sama full time jobs yang bisa kalian dapatkan. Terus habis itu dari segi persyaratannya juga itu untuk language certificate itu opsional. Nah, dari tadi tuh kita udah bicara kenapa sih milih GKS gitu kan dibandingin beasiswa lainnya. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu GKS?
Nah, apa itu GKS? Apanya adalah scholarship beasiswa dari pemerintah Korea Selatan atau lebih tepatnya National Institute for International Education (NIIG) untuk S1 dan graduate itu S2, S3. Nah, untuk mahasiswa itu yang ingin melanjutkan studinya di Korea Selatan. Nah, kapan sih sebenarnya pembukaan untuk beasiswanya? Nah, itu untuk Puta. Nandang koko. nah untuk S1 atau D3 atau associate degree D2, D3 itu juga ada. Nah, itu setiap bulan September. Nah, kalau misalnya untuk graduate itu untuk S2, S3, research itu setiap bulan Februari. Jadi ini udah apa namanya kayak udah pakemnya, udah pasti di situ. Jadi tiap bulan itu kalian bisa cek aja di studyinkorea.go.kr untuk pengumumannya. Nah, terus habis itu untuk generalnya, siapa sih sebenarnya yang boleh daftar beasiswa GKS? Secara general itu untuk umurnya, untuk S1 itu maksimal 25 tahun, untuk graduate S2, S3 itu maksimal 40 tahun. Terus habis itu untuk nilainya, kalau misalnya S1 itu minimum 80% dari maksimal skor. Jadi kalau misalnya kan Indonesia pakainya 100, berarti minimum nilainya 80. Tapi kalau untuk S2, S3-nya itu minimum 2,64 dari skala 4,0. Lalu kalian tidak graduate, tidak lulus dari institusi di Korea Selatan. Terus habis itu gimana sih Kak kalau misalnya untuk daftar GKS itu sendiri? Nah, GKS itu sendiri kalau misalnya mereka udah membuka pengumuman nih di studyinkorea.go.kr, mereka udah buka pengumuman dan dia itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur University Track. Nah, ini berarti kalian cuma bisa pilih satu universitas dan satu jurusan dan semua dokumennya harus dikirim ke universitas tujuan di Korea Selatan. Dan ini GKS ini semuanya itu pakai hard copy. Jadi dokumennya benar-benar harus kalian kirimkan lewat pos gitu. Terus habis itu yang kedua adalah embassy track, yaitu jalur kedutaan. Nah, jalur kedutaan ini adalah semua dokumen kalian berarti harus dikirimkan ke embassy, Korean Embassy yang ada di Jakarta. Nah, untuk embassy track ini kalian bisa milih 3 jurusan dan 3 universitas. Nah, ini benefitnya kayak sebenarnya aku udah bilang sedikit sebelumnya, tapi ini lebih lengkapnya. Nah, kita bakalan dapat tiket PP, itu yang economic class. Terus habis itu settlement allowance, ini pertama kali kalian datang ke Korea, kalian akan dapat 200.000 won. Terus habis itu ada living allowance. Nah, itu per bulannya. Untuk undergraduate, 900.000 won per bulan. Kalau untuk graduate, itu 1 juta won per bulan. Terus habis itu ada medical insurance, ini 20.000 won per bulan. Ini harusnya kayak gini, tapi mulai tahun ini, kita itu semua semua foreigners atau semua orang Korea termasuk foreigners itu wajib memakai National Health Insurance. Nah, itu harganya kayak berapa ya? 40.000 won lah per bulan kayak gitu. Tapi nggak usah bingung karena GKS akan nge-cover itu semua. Gitu. Terus habis itu language course yang tadi 1 tahun. Terus habis itu tuition fee. Nah, ini tuition fee itu sebenarnya tuh tidak lebih dari 5 juta Korean won per semester. Tapi kalau misalnya lebih, itu yang bayar siapa? Universitasnya. Jadi kalian nggak usah bingung untuk ngecekin ini per semesternya berapa, kayak gitu nggak perlu. Yang penting kalau misalnya ada di Excel-nya GKS, nah di situ berarti kalian itu bisa daftar gitu. Terus habis itu GKS juga ada namanya Award for Excellence Korean Proficiency. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya topik level 5 atau 6, kalian bakalan dapat uang tambahan yaitu 100.000 won per bulannya. Terus habis itu ada research support, ini untuk graduate, nah itu 210 sampai 240.000 won per bulan. Terus habis itu untuk writing cost, ini untuk disertasi aja, berarti S3, itu 500 sampai 800.000 won per bulan. Terus habis itu ada completion grant. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai S2 atau S1-nya, kalian memilih balik ke Indonesia, itu akan dikasih tambahan 100.000 won per bulan. Kalau misalnya kalian memutuskan untuk tetap di Korea, berarti kalian nggak akan dapat 100.000 won per bulannya. Kok per bulan sih? Nggak akan dapat 100.000 won. Nah, terus sebenarnya kan GKS seleksi prosesnya tuh gimana sih? Nah, ini kan terbagi jadi 2 yang tadi aku bilang. Nah, ini aku akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama tuh University Track.
Step pertama adalah file selection, jadi seleksi berkas. Kan tadi waktu pembukaan itu udah berkasnya apa aja, udah ada, dan itu bakalan ada seleksi berkas sesuai berkasnya. Kalau misalnya kamu udah oke berkasnya, kalian akan dihubungin sama universitasnya untuk interview, university interview. Nah, terus habis itu kalau misalnya kalian udah di interview dan oke nih dari universitasnya, universitas akan merekomendasikan nama kamu ke NIID untuk tahap selanjutnya, yaitu NIID selection. Nah, dari sini NIID akan ngecek lagi dari yang direkomendasikan universitas akan dicek lagi. Kalau misalnya kalian lolos dari seleksi NIID, itu kalian akan medical check up dan langsung final announcement. Nah, terus habis itu kalau misalnya embassy track, ini sama sebenarnya seleksi berkas sama. Cuma kalau misalnya kedutaan, kalian berarti interviewnya di kedutaan dulu. Gitu, kalian interview di kedutaan, kalau kalian lolos dari interview kedutaan, baru nama kalian akan direkomendasikan ke NIID. Nah, ini untuk diseleksi juga sama. Nah, bedanya adalah setelah kalian udah lolos seleksi NIID, berkas kalian akan dikirimkan ke universitas yang kalian pilih di awal. Nah, setelah itu akan ada admisi universitas, jadi ada beberapa yang interview juga universitasnya. Setelah itu kalian medical check up, baru final announcement. Nah, kan sebenarnya GKS itu perlu dokumennya ada apa aja sih? Nah, ini sebenarnya untuk list required dokumennya itu ada di guideline GKS. Nah, menurut aku GKS ini tuh baik banget karena waktu dia pembukaan pendaftaran dia tuh udah bikin guideline-nya, udah ngasih tahu kuotanya berapa, udah ngasih tahu butuhnya apa aja, formnya kayak gimana, Excel, universitas dan jurusan listnya apa, itu tuh udah ada semua di sini. Jadi kalian bisa tinggal download aja dan semuanya ada. Nah, ini dokumennya. Nah, jadi di sini dokumennya dibagi dua, ada dokumen to fill in. Nah, dokumen to fill in itu maksudnya adalah berarti semua formnya itu disediakan sama GKS, ada di guideline, itu tinggal kalian print, terus tinggal kalian isi aja. Gitu. Jadi kayak ada application form, personal statement, ini essay, personal statement, statement of purpose, ini juga essay. Nah, terus habis itu kalau misalnya kalian orang riset, berarti perlu riset proposal, terus habis itu ada surat rekomendasi, terus habis itu ada applicant agreement, personal medical assessment. Nah, ini semua kalian isi, kalian ketik, dapat formnya dari GKS, kalian ketik, terus tinggal kalian print aja. Nah, terus habis itu sama yang kedua ada certificate. Berarti adalah semua sertifikat atau dokumen dari yang kalian dapatkan misalnya waktu kalian S1 atau kalian SMA sebelumnya. Nah, ini kayak ada ijazah, terus habis itu ada transkrip nilai, terus habis itu ada applicant proof of citizenship, kayak misalnya KK atau akte. Terus habis itu ada, di sini yang atas tuh required, berarti itu wajib. Nah, terus mulai bawah ini kan opsional, berarti nggak harus nggak harus dilampirkan. Terserah kalian. Terus habis itu di sini juga ada tambahan lainnya, other dokumen lainnya. Kalau kalian punya topik, kalian punya IELTS atau TOEFL atau TOEIC, nah itu juga bisa dilampirkan. Kalian punya awards, penghargaan, kalian punya riset, kalian punya paper, nah itu juga bisa dilampirkan. Nah, terus sebenarnya do and don't-nya apa sih, Kak? Kayak tips and trick-nya. Nah, ini menurut aku. Nah, jadi sebenarnya adalah yang pertama, read and follow GKS guideline carefully. Nah, sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, semua GKS itu kan waktu pendaftaran dia bakalan ngeluarin guideline. Di situ tuh udah ada semuanya, kalian baca satu persatu dan tiap tahun tuh semakin jelas guideline-nya. Karena kan tiap tahun bakalan ada feedback gitu kan dari awarding-nya. Jadi tuh sebaca aku tiap tahun tuh guideline-nya semakin jelas. Jadi kalian please baca di sana. Terus habis itu khusus untuk jalur embassy track, kalau misalnya ada perbedaan informasi antara GKS, karena GKS kan ada di studyinkorea.co.kr. Kalau misalnya kalian embassy track itu kalian bakalan ngecek ada namanya embassy announcement. Jadi kayak ada overseas. Nah, itu untuk Korean Embassy di Indonesia itu ada websitenya, bakalan ada informasinya di situ. Kalau misalnya di situ ada info yang berbeda, yang dipakai adalah yang di announcement dari kedutaannya gitu.
Terus habis itu achieve GKS preference as much as you can. Nah, jadi sebenarnya adalah untuk GKS itu yang paling enak menurut aku adalah mereka itu sangat apa ya, eksplisit, sangat secara jelas mengasih tahukan preferensi mereka apa. Jadi kalau misalnya kalian sesuai preferensi itu akan sangat tinggi kemungkinan bahwa untuk kalian akan dipilih gitu. Nah ini kalau misalnya kita lihat ini ada evaluation preference-nya, ini aku juga ambil dari guideline GKS. Nah jadi kayak gini, applicant who holds a topic level 3 or above will be given additional points. Nah jadi kalau misalnya kalian punya topik level 3 atau lebih dari 3, 4, 5, 6 itu bakalan dikasih poin tambahan 10% daripada dari total skornya. Bayangin, itu wow banget kan berarti tambahannya. Terus habis itu those who submit certificate in English language proficiency. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngelampirin TOEFL, TOEIC, IELTS yang bagus nilainya itu bakalan dikasih preferensi. Tapi berapa tambahannya ini nggak tahu kalau selain yang topik ya. Terus di sini ada yang who have doctorals in field natural science and engineering, who apply for major natural science and engineering. Jadi itu emang dari GKS itu sangat prefer, sangat menginginkan ya yang mengambil di jurusan natural science dan engineering. Tapi jangan kalau misalnya kalian maunya jurusan sosial, jangan berkecil hati karena banyak kok award-award yang dari sosial pun juga masuk. Kayak aku kan juga MBA, jadi itu bukan natural science kan gitu. Jadi intinya semua yang ada di sini bisa kalian kalau misalnya kalian bagus banget nih preferensinya lebih dari satu, mending lampirin aja semuanya gitu. Terus habis itu jangan lupa sering-sering cek GKS notice, jangan lupa untuk ngekunci envelope-nya dari surat rekomendasi. Terus habis itu kalau kalian university track, jalur universitas, kalau bisa kalian dapat rekomendasi dari Korean professor di universitas tujuan kalian gitu. Biasanya kalau misalnya kalian udah bisa dapat itu, kemungkinan untuk diterimanya akan jauh lebih besar. Terus habis itu ya ini tadi sebenarnya sama kayak preferensi, mendapatkan language certificate, terus mendapatkan awards atau kalian punya riset, paper, nah itu lebih baik itu lebih banyak. Nah, lebih banyak lebih baik. Oke. Terus habis itu ada proofread your essay. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan ada statement of purpose, ada personal study plan. Nah, itu kalian kan harus bikin esainya nih. Nah, itu jangan lupa kalian proofread ke teman, ke guru, ke dosen. Karena ketika kalian nulis, kalian ngerasanya kan bagus-bagus aja kan tulisan kalian. Tapi ketika orang lain akan membacanya, itu bisa jadi, oh ternyata ada yang perlu ditambahin, ada yang perlu diganti. Nah, dari situ kalian dapat feedback-nya dan kalian bisa ganti sesuai feedback tersebut gitu. Terus sebenarnya kayak know what track support more of your application. Nah, jadi kalian harus tahu sebenarnya track mana sih yang lebih cocok untuk kalian. Apakah embassy track atau apakah university track. Kalian cek dulu kuotanya bagaimana. Terus habis itu kalau misalnya university track kan yang nilai itu kan berarti jurusan kalian, orang dari jurusan yang kalian pilih. Karena cuma bisa pilih satu jurusan dan satu universitas. Jadi kalau misalnya kalian udah punya riset, udah kayak sejalan banget lah intinya jurusan kalian sama yang kalian ingin tuju, nah itu berarti mending di university track. Kalau misalnya kalian ingin pindah jurusan atau kalian nggak terlalu punya bukan ketertarikan sih, nggak terlalu punya banyak hal yang sesuai sama jurusan kalian, mending kalian ambil embassy track karena kan yang yang ngecek aplikasi kalian adalah orang kedutaan kan kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu bisa dijadikan pertimbangan. Nah, terus habis itu yang jangan. Nah, kalau misalnya embassy track itu jangan memilih 3 different major. Nah, jadi kalau misalnya embassy track sebenarnya kan kalian bisa pilih 3 jurusan di 3 universitas. Nah, tapi kalau saran aku sendiri pilihnya 1 jurusan aja. Karena kalau misalnya kalian lebih dari 1 jurusan itu kalian bakalan lebih malah kelihatannya ini tuh anaknya tahu nggak sih sebenarnya apa yang dia inginkan ke depannya, goals-nya apa. Kalau misalnya kalian milih lebih dari 3 jurusan tuh malah kelihatannya nggak meyakinkan gitu. Jadi mending milih 1 jurusan aja, tapi di 3 universitas. Terus habis itu jangan meng-apply embassy track sama university track di satu waktu. Jadi misalnya kalian
Maret nih. Maret udah datang, kalian nge-play dua-duanya di Embassy Track sama University Track. Nah, itu tuh kalian langsung akan otomatis terdiskualifikasi. Nah, tapi kalau misalnya di tahun ini itu ada berbeda karena deadline University Track-nya itu jauh lebih lama. Jadi kalau misalnya kalian Embassy Track-nya gagal di tahap pertama, nah itu bisa kalian langsung bisa kirimkan aplikasinya ke University Track tahun ini. Terus habis itu yang pasti adalah jangan jangan persiapan di waktu yang singkat gitu. Nah, ini sebenarnya my experience in South Korea. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat, karena di sini tuh ada 4 seasons yang pasti. Ini tuh kayak autumn pertama aku, beneran, dan itu secantik itu. Jadi kalian bisa ngerasain salju, kalian bisa ngerasain musim gugur. Terus yang pasti di sini tuh banyak banget karena kan kalian ke negara lain kan, dan itu jadi kalian sering buat untuk jalan-jalan gitu. Terus habis itu kalau misalnya kalian mau kayak K-pop pria, kalian juga bisa beli album, kalian juga bisa kemana-mana juga bisa. Terus kalian bisa ketemu sama orang Korea yang pasti temen. Terus habis itu ada groceries, ya kalian bisa kayak belanja, kalian bisa ngelihat-lihat dormitory dan sebagainya gitu. Oke. Itu sih terakhir presentasi dari aku kembalikan ke MC. Oke, thank you banget Uni, kamsahamnida. Aduh, dia nge-spill YouTube-nya, kita langsung kayak kepingin gitu nggak sih? Apalagi yang K-popers. Uni, K-popers nggak Uni nih? Oh, iya dong. Apa? Fandomnya apa nih? Oh, NCTzen aku tuh. Biasnya siapa biasa? Aduh, ini apa nih, fan meeting? Enggak, sebelum abis ini kita akan bahas pertanyaan, karena aku lihat ini teman-teman dari tadi mungkin saking fokusnya ngedengerin dirimu berbicara, pertanyaannya masih dikit banget gitu. Kita sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya. Boleh. Jadi kita sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, ditampung dulu. Aku tanya kamu, biasanya siapa Uni di NCT? Aku Mark. Oke. Tas dulu. Tas dulu, samaan nih, apa gimana nih? Banget. Oke, nah teman-teman yang ARMY, yang K-popers atau apapun, kalian terinfluence kan sama Kak Hilda ini. Jadi habis ini kita langsung prepare nih apa aja yang harus kita preparein. Sambil nunggu teman-teman bertanya, sambil aku nunggu nih, aku mau kasih tunjuk satu video dulu, di mana video ini tuh adalah membahas tentang Coach Petuto. Jadi teman-teman nanti setelah ini kan akan mendapatkan materi dari Uni, dari pemateri kita. Habis itu teman-teman juga bisa langsung daftar di Coach Potato aja. Nah, tapi untuk mendapatkan voucher, kalian jangan lupa untuk langsung upload hari ini di Snapgram kalian. Ini aku, boleh dijadiin host lagi Kak Hilda? Aku mau share. Wait. Nah, teman-teman langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Belum? Aku senang banget deh, aku ketemu NCTzen yang ada di Koreanya langsung. Aduh, aku deg-degan nih. Biasanya sama lagi. Coba, bisa nggak? Bentar. Oke, bisa. Bentar, ya. Teman-teman sambil nanya, sambil dilihat cuplikan video singkat ini ya. Selamat datang di Coach Potato Indonesia. Kalau kalian menonton video ini, berarti kalian sedang berada di salah satu event kita dari coachpotato.id. Nah, kenalkan, saya adalah Ria, ketua dari Coach Potato. Apa sih Coach Potato itu? Jadi Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise yang berfokus kepada pemberdayaan generasi muda Indonesia melalui capacity building program terkhusus untuk anak muda yang ingin mendapatkan global experience. Melalui apa? Coaching, mentoring, dan workshop. Nah, event kita yang terdekat itu adalah online scholarship coaching batch kelima. Nah, jadi untuk kalian semua yang tertarik untuk ingin mendapatkan global experience, silahkan be part of us. Silahkan bergabung di program kami, karena program coaching dan pelatihan kami ini sudah berhasil membantu teman-teman
yang ingin dapat global experience mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa Erasmus Plus ke Eropa, Chevening ke Inggris, LPDP ke Australia, Wisely ke Amerika, dan berbagai macam beasiswa lainnya. Nah, kami sangat mengajak dan mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami dan menyusul teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan global experience di luar negeri. Oke, apa sih programnya OSC Batch 5 itu? Yuk kita simak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang online scholarship coaching batch kelima. GM loh. Online scholarship coaching itu atau yang biasa disingkat dengan OSC. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, kita cari tahu dulu ya, apa sih yang menjadi alasan kenapa aplikasi beasiswa kamu itu ditolak? Nah, beberapa di antaranya adalah tujuan yang tidak jelas, juga pilihan yang tidak relevan, persiapan yang dadakan, kayak goreng tahu bulat, dan tidak ada yang memproofread aplikasi kamu. Nah, jadi OSC akan membantu kamu mempersiapkan diri dalam program pembimbingan untuk mendaftar beasiswa. Jadi dalam program ini, kamu akan di-match dengan seorang mentor yang memiliki kesamaan tujuan, pengalaman hidup, dan juga nilai-nilai yang kalian pegang. Program ini lebih dari sekedar persiapan beasiswa. Ini tentang self-transformation, character building, dan capacity building. Bahkan lebih dari itu, ini tentang shaping your life goal, karena kamu akan banyak berdiskusi dengan mentor dan teman-teman yang memiliki impian yang sama ya. Jadi kamu mungkin akan lebih banyak ide dan insight terkait goal yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Kita sudah pernah melakukan program ini. Program ini sudah berjalan selama 4 batch dan saat ini congratulations untuk kalian semua karena kita sedang membuka batch kelima. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian dari program ini? Silakan kalian yang jawab. Nah, jadi online scholarship coaching batch kelima ini itu akan berlangsung selama 6 minggu dari 3 Juli sampai 14 Agustus. Jadi kalau kalian ingin mendaftar, silahkan daftar di link ini dan penutupan pendaftarannya adalah 30 Juni 2021. Apa sih yang akan kamu dapatkan selama program ini? Yaitu ini, sebanyak ini, sebanyak ini. Akan ada initial meeting, personal branding, curriculum vitae, midterm gathering, essay writing, reference letter, interview simulation, dan tentunya viral meeting. Nah, bahkan nggak hanya modul, materi, recordings, dan juga mentor yang akan membimbing kamu juga akan mendapatkan handbook yang bisa kamu bawa pulang. Nah, dan yang jadi highlight juga itu adalah personalized consultations. Karena nanti kamu akan memiliki sesi konsultasi yang sangat kamu butuhkan dari mentor yang benar-benar sesuai dengan feedback yang kamu butuhkan dan aplikasi yang kamu persiapkan. Kemudian ini adalah skema coachingnya. Kita punya 2 kelas, yaitu regular class sama private class. Kalau regular class itu akan ada 1 mentor yang membimbing 3-5 mentee. Sedangkan di private class itu 1 mentor akan membimbing 1 mentee. Nah, itu silakan kalian bisa memilih sendiri. Kalian mau ikut regular class atau yang private class. Ini adalah successful mentee yang pernah kita bimbing lewat online scholarship coaching. Kita ada award di LPDP, Erasmus Plus, Chevening, Wisely, dan juga Kemenristek Dikti. Nah, ini adalah beberapa lembaga yang pernah kerjasama bareng kita. Dan untuk kamu yang masih penasaran banget dan serius ingin mendapatkan beasiswa, kamu bisa apply dan menjadi bagian dari online scholarship coaching batch kelima. Nah, kalau kamu masih penasaran nih dan punya beberapa pertanyaan, kamu bisa email Coach Potato, atau kamu juga bisa kontak Rizal, atau kalian juga bisa hubungi kita via Instagram di @coachpotatoid. Nah, untuk kamu nih yang serius pingin banget kuliah di luar negeri dengan beasiswa, jangan ragu lagi untuk hubungi kita karena kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. Oke semuanya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga sukses dan sampai ketemu di OSC batch kelima. Bye. Oke, itu tadi sedikit informasi buat teman-teman semua yang mau daftar OSC, yaitu program ditawarkan oleh Coach Potato. Untuk teman-teman yang mau prepare nih daftar beasiswa, kayak tadi juga
pemateri kita udah kasih tahu katanya pembukaan itu nanti di bulan September dan di bulan Februari. Ini mumpung masih di bulan Juni, teman-teman masih punya banyak waktu. Nah, ini sepertinya pertanyaan udah mulai banyak ya, tapi sebelum kita ngelihat chat, aku ingin nanya juga nih sama Kak Hilda. Ini kan tadi dijelasin bahwa file atau sertifikat, terus abis itu juga dokumen itu adalah asli, ya kan? Nah, aku mau tanya nih, sedangkan itu kan dokumen asli nih Kak, ini technical sih, lebih kayak ke technical aja sih. Itu kan kita kirim ke embassy atau kita kirim ke university yang ada di Korea sana. Terus untuk keasliannya, terus dokumen itu bisa balik ke kita, itu gimana? Satu. Yang kedua, aku mau nanya nih, untuk esai, terus juga itu tuh kira-kira ada tips nggak sih untuk spesifikasi nulis esai yang bagusnya seperti apa, misalnya word-nya berapa, terus juga materinya apa. Terus habis itu juga mau nanya, kalau misalnya, ini kan kalau kita lihat tadi dari CV kakak itu kan banyak sekali internship, terus habis itu pengalaman kerja, organisasi. Mungkin untuk teman-teman yang pengalaman organisasi atau internship-nya belum banyak, itu ada tips nggak sih Kak? Atau memang hanya dicari orang-orang yang aktif aja nih di dalam kampus gitu? Silakan Kak dijawab. Oke, aku jawab satu-satu dulu ya. Jadi untuk yang pertama, nah jadi sebenarnya adalah ada dokumen-dokumen, kan dokumen tuh nggak akan dikembalikan gitu, yang pasti kalau misalnya kalian udah kirim tuh nggak akan dikembalikan. Nah jadi kalau misalnya dokumennya nggak, apa namanya, kan kita nggak mungkin nih ngirim yang asli kan. Nah itu semua dokumen yang nggak asli itu bisa difotokopi dan harus dinotariskan gitu. Oh oke. Berarti ditranslate ke Inggris gitu ya Kak ya, mungkin ya. Oke. Nah, jadi ini workaround-nya adalah semua yang belum berbahasa Inggris harus ditranslatein ke bahasa Inggris, dan semua yang dokumen yang nggak dikirim asli itu harus dicap notariskan gitu. Oke. Terus habis itu yang kedua adalah pertanyaannya untuk esai. Nah sebenarnya adalah untuk esainya sendiri GKS itu sangat membantu. Karena benar-benar kalau misalnya kalian melihat formnya GKS itu udah ada tulisannya maksimal 1 halaman, harus A4, spasinya berapa sih, 1,1, line spasinya 1, times New Roman 12 itu udah ada semua. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk apa namanya teknikalnya ya. Dan untuk isinya pun GKS juga udah ngasih tahu. Jadi di dalam di dalam formnya itu ada kayak ada bintang-bintang pertanyaan yang harus kamu jawab gitu. Misal kayak misalnya family background, terus habis itu kalian udah ngapain aja waktu di pendidikan sebelumnya, ke apa sih itu studi plan kamu, itu tuh udah ada pertanyaan yang perlu kamu jawab di sana. Dan itu kamu bikinnya itu bukan pertanyaan terus dijawab, pertanyaan dijawab tuh enggak. Jadi kayak kalian bikin esainya, cuma esainya itu menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh GKS gitu. Oke. Terus habis itu apa pertanyaan ketiga adalah kalau misalnya nggak siswa aktif tuh gimana tuh Kak? Misalnya kalau kakak kan experience-nya banyak, mungkin teman-teman ada yang experience-nya nggak sebanyak kakak nih, itu apakah menjadi salah satu barriers untuk kita dapat beasiswanya tuh? Nah, jadi sebenarnya adalah balik lagi, beasiswa adalah kan mereka mencari awardee, otomatis awardee yang berbeda sama aplikan lainnya gitu loh, awardee yang menurut mereka sesuai sama yang mereka cari gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada untuk organisasi dan segala macam ya, itu menurut aku kalian daftarnya ke University Track. Karena kan kalau misalnya University Track, dia itu yang menilai kalian, itu kan langsung dari profesornya kan. Nah, maksudnya profesor jurusan kalian. Kalaupun kalian nggak punya organisasi, nggak punya internship, tapi kalian punya riset. Jadi waktu S1 kalian tuh udah punya riset, misalnya waktu kalian skripsi, kan itu udah ada risetnya kan. Riset skripsi atau kalian udah nulis paper, jadi intinya yang sesuai dengan jurusan kalian banget. Meskipun kalian nggak punya organisasi, itu nggak masalah gitu. Karena kan mereka kan ngelihatnya adalah kemampuan kalian mengebantu riset mereka gitu. Nah, jadi kalian bisa ambil ke sananya. Jadi seenggak-enggaknya kalau misalnya kalian nggak ada yang organisasi kayak gitu, berarti akademiknya majuin. Oh, oke. Nah, Kak, berarti misalnya kayak saya nih, saya kan tinggal di Singapura, terus agak susah dong kalau ke embassy Korea yang ada di Indonesia. Berarti kalau misalnya saya mau daftar, saya langsung ke uni-nya gitu ya? Kirim file segala macam ke uni-nya gitu atau via email? Itu semua, baik University Track maupun Embassy Track, itu semua harus hard copy, nggak boleh email. Oh, berarti kirim ke Koreanya gitu ya? Kalian kalau mau ngirim, misal nih,
ongkos kirim ke Korea itu lebih mahal daripada ongkos kirim kamu ke Indonesia. Kan kamu di Singapura kan, otomatis Iya. deketan Indonesia kan. Itu bisa aja kalian tetap ke kedutaan sebenarnya, karena kan cuma ngirim doang kan. Gitu. Oke. Cuma sebenarnya yang paling jadi PR tuh sebelum ada COVID itu tuh wawancara kedutaan tuh wajib datang ke kedutaan, wajib datang ke Jakarta. Cuma kalau misalnya tahun ini sih karena COVID semuanya udah online sih. Jadi kalau misalnya online sih nggak ada masalah kalian di negara manapun gitu. Oke. Baiklah. Itu tadi pertanyaan dari aku ya. Sekarang kita tanya nih ke pertanyaan, lihat pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Rustiana. Izin bertanya Kak, untuk Kak Hilda sendiri dulu pilih jalur University Track atau Embassy Track? Aku itu yang keterima Embassy Track. Oh, yang keterima University. Berarti udah apply berapa kali nih Kakak ini? Aku 2 kali. Aku 2019 University Track, 2020 aku Embassy. Oke. Nah, terus bertanya Kak, dari Yusmiati. Kak mau bertanya apakah bisa mengambil S2 hanya dengan mengandalkan scholarship dari GKS tanpa biaya pribadi? Nah, jadi itu sebenarnya GKS tuh kalau misalnya kalian di luar Seoul, itu tuh uangnya tuh sangat amat cukup dan intinya kalian bisa sampai saving gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian di Seoul, itu beneran kalian harus hemat banget sih. Sama kayak misalnya untuk tempat tinggal nih, kalian cuma di tempat yang kecil atau di mana kalian ya harus mau gitu, nggak bisa nggak bisa banyak pilihan karena kan kalau misalnya mau tempat kamarnya gede kayak gitu kan pasti bulanannya nggak akan cukup gitu. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kalian di Seoul harus sangat berhemat dan itu bisa cuma pakai uang GKS aja itu bisa. Gitu. Tapi kalau Berarti balik lagi ke gaya hidup ya Kak ya? Benar banget. Gaya hidup. Oke, ini pertanyaan dari Afdila. Izin bertanya Kak, untuk surat rekomendasi apakah bisa dari Dosbim skripsi kita baik jalur kedutaan maupun universitas? Dan apakah untuk jalur universitas haruskah kita memiliki pengalaman pertukaran pelajar di luar negeri terlebih lagi di Korea? Bagaimana jika ingin mendaftar lewat jalur universitas tapi tidak punya pengalaman tukar pelajar ke luar negeri? Apakah ada harapan bisa lolos jalur ini sebelumnya? Terima kasih Kak. Ini pertanyaannya related sama pertanyaan aku tadi ya, kurang lebih. Silakan Kak dijawab. Nah, sebenarnya surat rekomendasi itu bisa banget dari Dosbim kalian, bisa dari ini kalau saya profesor atau ketua departemen, ini adalah orang yang tahu tentang pendidikan akademik kalian itu bisa, baik jalur kedutaan maupun jalur universitas. Cuma seperti yang aku bilang tadi, untuk tipsnya untuk orang anak University Track kan lebih baik salah satu surat rekomendasinya itu dari profesor yang ada di Korea Selatan. Karena itu sebenarnya adalah orang-orang biasanya di GKS itu kayak punya kakak kelas yang udah dapat GKS sebelumnya. Nah, itu yang punya kenalan sama profesor, terus atau dia bisa email sendiri dan segala macamnya. Jadi itu benar-benar kayak ngehubungin profesor di Korea Selatan dan bilang kalau ini khusus untuk University Track ya. Jadi yang kayak anak nge-lab gitu. Nah, itu mereka bilang kalau risetnya itu bakalan kan sesuai nih sama profesornya, jadi dia pengen ngebantu profesornya. Nah itu kalau misalnya profesornya sampai teryakinkan, nah itu mereka bisa ngasih surat rekomendasi untuk kamu. Karena kan kalau University Track kan juga yang ngecek tuh sebenarnya juga dia juga kan. Nah jadi kalau sebelum kalian itu aja udah dapet rekomendasi dari beliau, ya itu akan lebih tinggi kesempatannya gitu untuk keterima. Terus habis itu, apakah harus memiliki pengalaman pertukaran pelajar? Nah, balik lagi nih, sebenarnya kalau kalian ambilnya University Track, itu yang paling penting tuh bukan organisasi atau pengalaman pelajar tuh kayak gitu, menurut aku tuh bukan itu. Karena kan yang ngecekin tuh balik lagi profesornya kan. Nah, jadi beneran untuk riset, paper, pokoknya kan natural science yang nge-lab kayak gitu kan. Jadi untuk kemampuan kalian nge-lab itu tadi. Tapi kalau misalnya kalian untuk Embassy Track kan kedutaan kan yang ngecek kan orang-orang kedutaan kan, otomatis mereka nggak terlalu tahu tentang jurusan kalian apa, nge-lab-nya kayak gimana kan mereka nggak terlalu tahu. Yang mereka tahu adalah kayak hal-hal yang umum, misalnya IPK kamu berapa, organisasi kamu banyak atau enggak, pengalaman ke Korea ada atau enggak, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oh, berarti disimpulkan bahwa kalau kita daftar ke Unitrack, kita fokusnya ke nilai. Tapi kalau misalnya kita mau daftar lewat Embassy, kita tuh harus jadi siswa yang aktif gitu ya Kak ya, kurang lebih ya. Iya, kalau universitas bukan nilai sih sebenarnya. Akademik kali ya, nggak cuma nilainya aja. Gitu. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari
Alifka. Kak izin bertanya, untuk format LOR dibuat jadi esai atau sekedar format tanya jawab? Thank you. Itu Itu gitu ya? udah aku Esai jawab ya, tadi. pertanyaan beberapa terus dibuat esai. Terus habis itu dari Via, izin bertanya Kak, lebih baik lampirkan sertifikat berapa banyak Kak, dan apa bisa sertifikat webinar dilampirin untuk GKS Kak? Terima kasih. Nah, jadi itu sebenarnya untuk sertifikat itu terserah kalian mau ngelampirin berapa banyak dan sertifikat apa. Karena kan seperti yang kalian lihat tadi, itu adalah persyaratan yang opsional. Nah, tapi saran aku adalah jangan ngelampirin banyak hal dan yang apalagi yang nggak relevan gitu kan. Karena mereka jatuhnya akan membuang banyak waktu gitu loh. Ini apaan sih jadinya kayak gitu kan waktu mereka baca. Jadi kalau aku sendiri tuh aku cuma ngelampirin 5 sertifikat dan itu aku pilih yang paling relevan dan kayaknya paling oke lah gitu, di antara sertifikat aku lainnya, kayak gitu. Oh, oke. Izin bertanya, untuk tempat tinggal itu di dorm uni atau kos ya, Kak? Nah, ini tuh sebenarnya balik lagi juga ke kalian sendiri. Kalau misalnya untuk kelas bahasa itu wajib di dorm, kelas bahasa dulu tuh wajib di dorm. Tapi kalau misalnya kalian udah S1 atau S2, itu terserah kalian mau ngekos kayak di one room gitu atau di dorm, itu terserah kalian. Oh gitu. Oke. Ini di pertanyaan nih dari Lazikoh. Kak izin bertanya, apakah sebelum apply beasiswa GKS diwajibkan bisa bahasa Korea dulu dan ada wawancaranya menggunakan bahasa apa? Untuk kakak sendiri belajar bahasa Koreanya les atau gimana? Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya sebelum apply GKS itu nggak wajib bisa bahasa Korea. Jadi teman aku tuh ada yang beneran dari nol banget belajar bahasa Koreanya waktu nyampe sini gitu. Dan waktu wawancara kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Makanya nggak terlalu penting lah untuk kalian bisa bahasa Korea. Cuma ya balik lagi kalau misalnya kalian punya topik 3 atau lebih kayak yang di preferensi GKS tuh bakalan dapat tambahan 10%. Kan lumayan banget kan itu nilai tambahnya. Dan untuk belajar bahasa Korea aku tuh waktu daftar aku udah dapet topik 4. Jadi aku les juga di Indonesia, ada namanya Korean Culture Center kalau kalian bisa cari. Oke, ini di skill nih, Korea Culture Center. Aku sambil catat. Oke, ngomong-ngomong nih nanya Kak, kalau misalnya kayak nilai IELTS, terus mungkin ada TOEFL, TOEIC, itu butuh minimal skornya berapa sih? Nah, balik lagi karena kan mereka opsional untuk language certificate. Jadi mereka tidak mendisclose minimalnya berapa gitu. Jadi kayak terserah sih kalian mau ngelampirin berapa. Oh gitu, baiklah. Terus habis itu untuk waktu kita belajar bahasa Korea di Koreanya, sama waktu kita kuliah kurang lebih itu berapa tahun sih Kak untuk master sendiri? Kalau belajar bahasa Korea 1 tahun, kalau master sendiri 2 tahun. Oh, jadi kurang lebih 3 tahun ya Kak sampai selesai ya. Terus habis itu izin bertanya Kak, apa saran aktivitas dari Kak Hilda untuk anak semester 5 yang nantinya dapat mendukung kita untuk daftar beasiswa GKS? Bagus nih pertanyaannya. Nah, kalau saran dari aku sih yang pastinya bahasa dulu kali ya, karena kan apalagi bahasa Korea lumayan dapat tambahan 10% gitu kan. Jadi kalian bisa les bahasa dulu dan kalau bisa sampai dapat topik 3 atau lebih itu. Terus habis itu yang pasti kalau mau organisasi, ya ini banyak hal kayak organisasi, nyari penghargaan. Terus habis itu kalau misalnya kalian emang ingin university track, berarti dari awal kalian udah bikin riset, cari riset sama dosen, terus siapin skripsi kalian juga riset, itu juga dari awal situ. Jadi kalau menurut aku sih beneran seaktif mungkin gitu loh. Kalian bisa mau organisasi boleh, volunteering juga boleh. Kalian mau cari kayak kan butuh sertifikat penghargaan gitu kan. Kalian mau lomba-lomba juga itu I think bakalan oke gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Nuzul. Halo Kak, izin bertanya, boleh tahu nggak dulu 9 kali gagal beasiswa itu apa aja? Dan awalnya paling pengen di mana? Terakhir gimana cara kakak selama proses itu nggak give up meskipun udah berkali-kali gagal? Wah, ini pertanyaan yang penting juga nih buat kita supaya ada penyemangat gitu Kak. Silakan Kak. Nah, jadi itu intinya awalnya aku tuh pengen banget ke Inggris gitu. Jadi that's why kayak aku tuh daftarnya bisa kayak Chevening, terus LPDP, terus habis itu ada Erasmus. Erasmus tuh juga ada yang ke Inggris kan. Nah, gitu. Kayak awalnya tuh sangat
apa ya, kayak sangat sok-sokan gitu, oh pasti keterima gitu kan. Aku kira gitu. Tapi well ternyata sesusah itu gitu loh buat cari beasiswa. Terus habis itu dari situ aku ngerasain kegagalan ya down boleh, dia down tuh boleh banget, kalian mau nangis-nangis boleh, mau nggak ngapa-ngapain juga boleh, tapi inget semua tuh harus ada waktunya gitu kan. Nah kalau aku tuh mereka kan setiap April ya kalau nggak salah tuh April mereka tuh sering banget, jadi kayak awal dari Januari, Februari, mereka udah pendaftaran, April atau Juni itu mereka semua hampir semua beasiswa tuh udah pengumuman gitu loh. Nah dari situ aku ngedown baru kayak Desember, aku tuh tiap akhir tahun nanya atau kayak buat gitu loh, kayak buat tujuan aku next year tuh apa gitu kan, dan selalu jawabannya adalah buat apa namanya, ya udah tetap scholarship gitu loh, tetap cari scholarship untuk buat ngelanjutin studi ke luar negeri gitu. Nah dari situ karena jawabannya tuh selalu sama, jadi kayak harus bangkit lagi gitu loh. Next-nya yang bagus tuh harus kayak gimana. Dia evaluasi dari sebelumnya, akhirnya aku tahun kedua aku daftar, itu aku daftar hampir semua beasiswa gitu loh. Kayak Hungari itu ada namanya bahkan stipendium in Hungari ya itulah. Itu aku juga daftar, ada New Zealand itu juga ada. Terus habis itu Stunet aku enggak, apa kayak ke Turki tuh ada juga Turki Bursary Scholarship. Ini setiap negara tuh punya beasiswanya. Jadi kayak aku nggak membatasi diri lagi, kayak aku daftarin semua beasiswa yang ada. Terus ya udah dari situ kan pasti kan aku evaluasi kan. Kalau misalnya setiap kali kalian daftar tuh pasti ada esainya, pasti ada apa namanya dokumen-dokumennya. Dari situ kalian udah sering gitu loh kalian nulis esainya, jadi kalian tahu udah biasa yang bagus yang mana, yang enggak gimana gitu kan. Terus habis itu misal kalian dari situ udah sampai tahap wawancara dan ternyata gagal, tapi kan kalian jadi punya pengalaman kan. Jadi next wawancara kalian harus kayak gimana kayak gitu. Nah jadi tuh dari situ akhirnya alhamdulillah dapet yang GKS ini. Gitu. Oke, itu salah satu yang motivasi juga ya teman-teman buat kita semua ya. Kak, aku nanya, still dong di wawancara itu apa sih pertanyaan yang kira-kira bakal ditanya ini? Jadi mungkin teman-teman juga ada gambaran kira-kira nanti gue jawabnya seperti apa nih gitu. Nah, jadi itu sebenarnya aku tuh wawancara tuh cuma di admisi universitas aja, karena tahun aku tuh jalur kedutaan gak ada wawancaranya. Nah, waktu admisi universitas itu lebih pertanyaan pertama tuh pasti kayak perkenalkan diri kalian gitu. Jadi waktu kalian disuruh perkenalin diri kalian tuh nggak cuma yang ada di CV aja gitu loh. Ini harus mencari kayak jadiin perkenalan diri kalian yang menarik menurut kalian. Apa sih yang bagus-bagus dari kalian tuh perkenalin di situ. Terus habis itu pertanyaan standar adalah kayak kenapa sih kalian milih jurusan itu? Kenapa kalian milih universitas itu? Nah, itu beneran kalian harus riset menurut aku. Jadi kayak aku sebelumnya tuh beneran riset apa kayak Univ ini punya ranking apa aja. Terus habis itu ada mata kuliah apa yang ada di Univ ini dan gak ada di Univ lain. Kayak gitu dan kenapa harus itu. Nah, itu beneran dengan data jawaban kalian tuh jadi lebih meyakinkan gitu. Kayak gitu. Nah, terus habis itu waktu itu karena aku MBA, nah itu aku lebih ke setelah memilih kenapa pilih jurusan itu, kenapa pilih Univnya, kenapa pilih Korea Selatan. Nah, itu karena aku MBA itu masuknya ke pengalaman kerja. Karena kan MBA kan emang lebih bagus kalau ada pengalaman kerja kan. Nah, jadi kayak kerjaan aku kayak gimana, terus waktu itu kayak pernah ada hardship nggak, gimana cara overcome-nya. Terus habis itu ya hal-hal kayak gitu sampai akhirnya tuh tentang kayak pertanyaan closingnya tuh apa sih kontribusi yang bisa kamu beriin ke kayak majornya. Oh, ke majornya ya Kak, bukan ke negara atau ke Indonesia gitu ya? Soalnya waktu itu kan aku admisi universitas, jadi yang nanya ini itu profesornya. Oh, langsung via online gitu ya Kak ya? Iya, aku online. Oh, oke. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih. Beasiswa GKS jurusan keagamaan atau pendidikan khususnya untuk dokter ada nggak ya Kak? I don't think so ada keagamaan sih. Menurut aku Iya, masalahnya kayak agama juga beda nih kayak paling. Iya benar. Tapi kalau misalnya pendidikan mungkin ada. Mungkin ada ya pendidikan. Bisa cari di Excel GKS-nya sih, itu ada list jurusan sama list Univnya. Kalau ada di situ berarti bisa. Oke, terus pertanyaannya dari Ika. Hai Kak, masih banyak prestasinya. Hai Kak, makasih banyak presentasinya. Izin mau bertanya, untuk berkas yang sudah dipakai di tahun ini, apakah bisa dipakai lagi di tahun depan? Misalnya legalisasi dari kampus dan stempel notaris, atau harus disiapkan berkas dari nol lagi? Itu bisa kok kalau misalnya kayak
dokumen kayak ijazah, transkrip itu kan emang nggak ganti kan tiap tahun kan. Itu bisa aja dipakai untuk tahun depan. Tapi kalau misalnya kayak esai, surat rekomendasi yang apa ya, yang isinya adalah kalian ngetik sendiri. Nah, otomatis menurut aku sih itu lebih baik kalau misalnya kalian perbaiki gitu, kalian perbarui. Gitu. Oke. Ini dari Rizka. Kak, bagi tips dan triknya biar peluang keterimanya lebih besar, mendingan daftar di Seoul-nya atau di luar Seoul-nya. Kebetulan aku mau ngambil S1 Tourism Management. Dan apakah mengaruh kalau kita cantumkan pilihan univ sesuai rankingnya? Kan kalau di Indo mau daftar SNM, pilih univ pertama. Harus lebih bagus dari pilihan kedua. Nah, apakah daftar GKS juga seperti itu, Kak? Contohnya, pilihan pertama aku di Kyunghee University, dan kedua di Hanyang University, dan ketiga di Busan University. Harus sesuai ranking kampus atau bebas nggak berpengaruh, Kak? Nah, jadi sebenarnya kan ini pasti untuk embassy track ya, karena bisa milih 3 universitas. Nah, kalau embassy track itu tuh nggak ngefek sebenarnya kalian mau apa namanya rank univ mana aja gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian udah, yang paling susah adalah lolos dari wawancara embassy-nya. Nah, jadi kan kalau misalnya kalian lihat timeline-nya, pertama kan seleksi berkas, terus habis itu interview sama kedutaannya kan. Nah, dari situ mereka tuh nggak ngelihat kalian univ yang kalian pilih, univ mana tuh mereka nggak lihat itu. Nah, jadi yang penting adalah kan kayak kalian bagus di segalanya gitu loh. Kalau misalnya embassy track kan kalian harus kayak sempurna gitu di segala, ya kayak gitu, nggak sempurna sih. Maksudnya adalah yang menonjol di beberapa bidang gitu kan. Nah, jadi kalian tuh harus berbeda sama aplikan GKS lainnya. Itu dulu yang paling penting di embassy track-nya. Nah, setelah kalian direkomendasikan dari embassy-nya, barulah kalian admisi ke 3 univnya, dan itu pun admisinya barengan. Bukan satu dulu, kalau gagal lanjut ke satunya, itu enggak. Jadi kayak admisinya barengan, bisa aja kalian keterima di 3-tiganya. Nah, di akhir kalian tinggal pilih aja yang paling oke buat kalian yang mana, kayak gitu. Jadi enggak ngefek untuk harus yang ranking 1 paling tinggi di pilihan nomor 1 tuh enggak ngefek kok. Oh gitu. Berarti bisa dibilang bahwa kita tuh harus daftar scholarship-nya dulu, baru kampusnya dulu, atau gimana sih Kak sebenarnya tekniknya tuh? Iya, bener. Kalau misalnya embassy track tuh kayak gitu. Jadi kalian daftarnya itu semacam beasiswanya dulu, semacam sih. Jadi kayak semacam beasiswanya dulu, baru ke kampusnya. Dan kampusnya kita daftar sendiri via online gitu Kak? Atau Enggak, gimana? ntar otomatis dikirim. Kan nanti ada kita lolos setelah tahap NID. Nah, nanti NID bakalan kirim berkas kalian ke 3 universitas itu. Ntar mereka email kalian. Berarti kalau misalnya kita dari yang University Track, kita langsung daftar dulu scholarship-nya, baru profesornya, atau profesor dulu baru scholarship-nya? Kalau univ track itu univ dulu. Oh gitu, berarti teman-teman ini perlu di-highlight ya, kalau mau ngambil yang uni, kita hubungi dulu profesornya, baru kita daftar GKS, gitu ya. Tapi kalau kita mau lewat embassy, kita daftar GKS dulu, baru nanti sorry, nggak kayak gitu. Jadi semuanya itu, pun kalau misalnya kalian university track, itu daftar GKS namanya. Oh gitu, oke. Jadi intinya di sini itu kalian tetap daftar beasiswanya. Tapi kalau misalnya kalian keterima beasiswanya, berarti udah otomatis keterima sama univnya. Karena di dalam seleksi beasiswanya itu ada proses admisi univnya. Cuma kalau university track, proses admisi univnya itu ada di depan. Gitu. Kalau embassy track, proses admisi univnya ada di belakang. Oh gitu, oke. Nah ini juga tadi pertanyaannya sama ya, Al-Aini. Apakah harus memilih yang di Seoul atau di luar Seoul? Ini tadi kita udah bahas ya, kalau nggak ngaruh ya Kak peringkat itu ya. Udah Mungkin kita bahas juga. Itu sih, kalau misalnya kalian univ track, itu sangat ngaruh kalian di Seoul atau enggak. Karena kan kalian pilihnya satu jurusan dan satu univ, kalau univ track. Nah, jadi kalau misalnya kalian milihnya di universitas yang di Seoul, otomatis kan semua orang hampir ya udah semua milihnya yang di Seoul gitu loh. Jadi saingan kalian akan banyak banget gitu. Tapi misalnya kalian milihnya yang di luar Seoul atau di Jeju bahkan kan, otomatis kan orang untuk daftar aja kayak dikit gitu loh, yang ingin daftar otomatis saingan kalian dikit, sedangkan kuotanya kan udah ada, per univ kan punya kuota masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian daftar yang di luar Seoul, akan kesempatan buat keterimanya akan lebih tinggi gitu. Oh
gitu. Oke. Ini dari Rizka. Kak, untuk dokumennya yang diterjemahkan itu kartu keluarga, akte ijazah, dan transkrip nilai. Lalu yang dinotarisin itu keempatnya atau kakak dan akta saja, Kak. Terus ijazah dan transkrip apa cukup ditranslate lalu dilegalisir di sekolah, Kak. Lalu sertifikat kan fotokopi, apa perlu lagi diterjemahkan di notaris, Kak? Kalau aku punya sertifikat volunteer online gitu bisa kepake nggak ya, Kak? Ini lebih kayak dokumen sih ya, lebih kayak dokumen ya. Iya, jadi gampangnya adalah semua dokumen yang nggak berbahasa Inggris itu harus ditranslatekan. Jadi mau kakak, akte, apa sih namanya, ijazah, segala macam sertifikat. Kalau belum bahasa Inggris silahkan translatekan. Terus kalau misalnya kalian nggak bisa kirim aslinya, itu semua wajib dinotariskan. Gitu aja sih gampangnya. Oke. Terus misalnya gini, ada pertanyaan nih. Dulu farmasi dengan medicine, itu kan jurusannya berbeda. Apakah gimana sih nih? Mungkinkah kakak pernah dengar untuk jurusan farmasi dengan medicine itu apakah berbeda? Karena aku lihat di jurusan medicine itu sama kayak matkul yang aku pelajari di kampus. Karena aku bukan anak IPA, aku juga nggak terlalu ngerti. Dan aku rasa farmasi sama medicine hampir sama. Aku nggak tahu Mungkin sih, karena aku harus bukan lebih anak nyari IPA yang ya. lebih related gitu kali ya, Kak, ya jurusannya. Nah, tapi sebenarnya kalaupun beda juga nggak masalah, karena GKS itu boleh cross jurusan gitu loh. Jadi nggak masalah gitu. Oke, ini ada lagi nih, Kak izin bertanya, berdasarkan pengalaman Kak Hilda, ada nggak sih Kak pertanyaan wawancara yang nggak terduga? Terduga semua ya? Kalau menurut aku sih, iya, semuanya seenggaknya nggak ada yang melenceng banget lah gitu. Kayak paling yang nggak terduga tuh, ini bukan pertanyaan sih. Jadi itu sebenarnya kan aku kan embassy track, dan itu 1, 2, 3 aku milih kan. Nah waktu itu pertama tuh aku milih Sung Kyung Kwan, kedua tuh baru Yonsei kan. Sedangkan waktu aku wawancara di Yonsei, mereka belum ngomong nih, kayak aku udah sok-sokan banget, iya aku tuh pingin banget masuk Yonsei, lalalala, kayak aku udah kayak gitu kan. Terus ditanya, terus kenapa kalian milih Yonsei? Kenapa kamu pilih Yonsei sebagai pilihan nomor 2? Terus kayak aku bingung, titik. Oh gitu, karena mereka tahu. Aku kira kan nggak tahu kan, otomatis kan aku sok-sok membual-bual gitu kan. Iya, benar. Deng kayak Oke, berarti harus lebih prepare ya teman-teman ya. Kak, saya dari Semarang. Ada beberapa yang hendak saya tanyakan. 1, mengisi form application menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Korea. Karena saya sempat melihat formnya disediakan dalam bentuk 2 tulisan, Inggris dan Hangul. Sebaiknya menggunakan yang mana ya, Kak? Yang kedua, untuk sertifikat TOEFL IELTS tidak menjadi suatu persyaratan wajib. Berarti harus paham percakapan dasar bahasa Korea, Kak, atau gimana? Selebihnya, ya, itu aja. Nah, yang pertama tuh pastinya bahasa Inggris. Atau Korea, terserah kalian. Yang penting cuma nggak boleh bahasa Indonesia, gitu. Jadi boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Korea, itu nggak masalah, gitu. Kalau aku sendiri sih bahasa Inggris, karena aku nggak bisa bahasa Korea dengan fasih ya. Terus habis itu, untuk sertifikat TOEFL atau IELTS, itu kan nggak jadi persyaratan wajib, berarti nggak harus sih kalian nggak paham percakapan dasar bahasa Korea juga nggak masalah gitu. Cuma emang sebenarnya hampir semua, meskipun di billingnya nggak wajib nih, tapi hampir semua award itu kalau nggak punya sertifikat topik yang bahasa Korea itu pasti semuanya punya IELTS atau TOEFL. Gitu. Oke. Ada nggak sih Kak kelebihan dan kekurangan dari jalur embasi dan jalur univ? Gimana ya? Kalau misalnya jalur univ kan pasti cuma 1 univ, 1 jurusan doang gitu kan. Berarti kalian nggak, ya udah cuma boleh 1 doang. Kalau misalnya embassy kan bisa lebih dari 1. Jadi kayak banyak pilihannya. Cuma ya embassy itu lebih dikit kuotanya dibandingkan university track. Kalau misalnya kalian lihat angka ya. Oh gitu. Kuotanya. Kalau misalnya dari kuotanya aja. Terus habis itu kalau jalur univ tuh dia lebih dikit untuk flow pendaftarannya, kayak yang tadi aku liatin kan, karena dia cuma admisi univ, NID, selesai. Tapi kalau misalnya untuk embassy kan ada embassy, NID, terus habis itu sama admisi univ. Jadi kayak ada step-nya lebih banyak yang embassy track gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Rizka tentang penulisan esai bebas atau pertanyaannya lalu dijawaban di bawah pertanyaan Kak. Itu tadi kita udah bahas ya Kak ya, esai itu jalan nulis esai tadi udah kita bahas. Bertanya lagi, seperti presentasi tadi bahwa bisa melakukan internship atau part-time. Apakah ada kesulitan sebagai foreigner untuk bisa part-time dan internship? Nah, jadi sebenarnya adalah kalau Korea tuh sangat menyukai orang yang bisa bahasa Korea gitu. Jadi as long as kalian bisa bahasa Korea,
meskipun kalian foreigners itu akan lumayan relatif lebih gampang tuh dapat part time atau internship. Oh, oke. Terus habis itu untuk sertifikat ada batasan tahun nggak, Kak? Apa namanya, kayak di pendidikan sebelum kalian daftar. Jadi kalau misalnya kalian daftar S2 berarti sertifikat S1, kalian daftar S1 berarti sertifikat SMA. Oh gitu, oke. Terus habis itu untuk Soshum, Kak, itu research university track-nya, risetnya gimana ya, Kak? Kalau misalnya anak Soshum nggak ada risetnya. That's why. Sebenarnya kalau misalnya anak Soshum tuh sebaiknya kalian daftarnya embassy track gitu sih. Tapi ada anak Soshum yang dapat university track tuh juga ada. Nggak menutup kemungkinan gitu. Cuma emang biasanya anak univ track tuh anak natural science. Engineering gitu-gitu ya, Kak ya. Oke. Boleh nggak mendaftar GKS lewat embassy track barengan juga mendaftar university track, tapi boleh tidak mendaftar lewat university track tapi ke banyak uni. Kayaknya nggak boleh ya. Tadi udah sempat kita bahas ya, Kak ya. Untuk berdua jalur sekaligus tuh tidak boleh. Pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu 5 sertifikat apa aja yang Kakak apply? Yang aku lampirin, yang apa sih tadi? Ada yang runner up speech contest, Korean speech contest, terus habis itu karena aku waktu itu pernah exchange kan, jadi kayak sertifikat exchange yang sama, yang juga dibiayai GKS itu aku juga lampirin. Terus habis itu yang International Student Week aku di Ilmenau, International Student Week aku di Maribor, sama yang apa namanya BEM. Aku kan ikutan organisasi BEM. Itu semua sertifikat asli atau fotokopi? Aku fotokopi semua, nggak ada yang asli. Dan dilegalisir. Dan dinotaris. Oke. Nah, teman-teman, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara ya. Tadi ngobrolnya asik banget, udah kayak teman sendiri gitu dan santai banget. Ini aku sedikit mau nge-review aja nih sama teman-teman yang mungkin tadi penjelasannya kurang. Jadi GKS itu adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea, di mana itu semua di cover seperti bahasa Korea selama setahun, visa, money allowance, insurance, terus habis itu biaya kuliah dan juga biaya-biaya lainnya. Terus habis itu ada 2 jalur. Yang pertama university track sama embassy track. Jadi kalau university track itu 1 universitas, kalau embassy itu 3 jurusan, 3 uni ya, Kak ya. Bisa ya. Terus habis itu kalau untuk nilai, untuk S1 minimal 80, untuk S2 dan S3 minimal GPA-nya 2,64. Terus teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi lengkap di studyinkorea.go.kr. Terus habis itu persyaratannya untuk saat seleksinya, kalau untuk university track itu ada seleksi berkas, interview, NIID, medical check up sama final announcement, dan juga sama ya untuk ke embassy track begitu. Nah, teman-teman, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Mungkin untuk tim Coach Potato udah siap mengambil gambar. Juga teman-teman, aku mohon untuk bisa dibuka kameranya, kita sama-sama foto bareng. Nanti abis itu teman-teman boleh nih diupload ke Instagram Story teman-teman, terus tag di coachpotato.id. Nanti yang menarik akan dapat langsung voucher sebesar 50.000. Jadi Coach Potato itu, teman-teman, kalau aku boleh saranin ya, harganya itu sangat-sangat murah sekali untuk sekitar 6 minggu kita belajar. Apalagi buat teman-teman yang tadi Kak Hilda udah bilang suruh proofreading ya, Kak ya, untuk esai. Terus juga nanti di Coach Potato tuh bakal ada mentoring juga, bagaimana kita bikin esai yang bagus, bagaimana kita ngelampirin dokumen-dokumen yang tepat, dan lain-lain. Mungkin teman-teman boleh sekarang kameranya di-on-in. Kita foto dulu. Apakah udah siap nih tim dari Coach Potato untuk mengambil gambar? Teman-teman boleh sekarang di-aktifin kameranya. Teman-teman boleh siap-siap dulu ya. Ya, mungkin yang mau pakai kerudung. Oke, sambil nanti yang belum pakai kerudung dulu. Sambil menunggu, aku boleh dong tanya-tanya sama Kak Hilda nih. Di kehidupan Korea asik banget nggak sih, Kak? Apakah seperti yang di drama-drama Korea? Sambil menunggu teman-teman pakai jilbab dan siap-siap buat gambar-gambar. Sebenarnya kalau misalnya untuk pendidikannya emang lumayan ambis gitu sih orang-orangnya gitu. Berarti kayak di penthouse itu bener ya, Kak ya? Mungkin nggak sampai bunuh-bunuhan kayak gitu sih, enggak ya? Gitu kan. Terus Kak, kalau misalnya
misalnya kita mau beli merch K-pop gitu, itu bener-bener murah banget atau gimana sih? Kamu jadi GO gitu nggak di warehouse gitu-gitu? Aku juga buka just tip sih, tapi bukan per K-pop K-popan ya. gitu. Oh, bukan. Oke. Nah, Bukan. teman-teman yang mau jadi K-popers dengan jalur yang baik ya, Kak ya. Ikuti Kak Hilda dan Nah, itu. kakak-kakak yang lainnya. Oke, gimana? Yang lain udah pada siap? Udah lama Kak Hilda jadi NCTzen? Dari 2018 ya. Oh ya Allah. Oke. Itu biasanya Mark doang atau bujang-bujang yang lain? Bagus. Hot Sauce ikut comeback Hot Sauce berarti ya? Ikut. Bisa dicek di YouTube aku untuk buka albumnya. Kayak aku bakalan itu kok nge-upload. Iya. Oh gitu. Oh, kamu beli? Ya, aku beli albumnya gitu. Jadi kayak ya buka albumnya. Buat DC-nya siapa? Bisa lihat langsung di YouTube. Oke. YouTube-nya apa tadi Kak? Hilda Herlambang. Hilda Herlambang. Oke, jadi teman-teman yang teman-teman nanti pengen tahu nih kesehariannya Kak Hilda, tipsnya gimana, terus perjalanan di Korea gimana, kalian boleh banget langsung kunjungi dan subscribe pastinya ya Kak. Pasti. Kak Hilda Herlambang, karena dia ini adalah Mark City. Iya. Kayak aku. Di GKS juga banyak kok. Maksudnya cara kalian nulis esai, terus tips-tips mau embassy track atau university track kayak gitu. Dan aku kalaupun ada pembukaan GKS baru tuh aku biasanya juga pasti nge-post gitu. Nah, berarti abis ini kalian langsung wajib banget subscribe YouTube-nya Kak Hilda. Oke, gimana Kak Putri udah siap buat take a picture? Ini kayaknya banyak perempuan hari ini. Oke, di sini ada 3 slide ya. Jadi mungkin nanti aku akan berhitung 3 kali. Oke, siap. Sampai 3. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya, teman-teman. 1, 2, 3. Yang terakhir. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Terima kasih buat teman-teman semua yang hari ini udah menyempatkan waktu. Kita hari ini mendapatkan materi banyak banget dari Kak Hilda. Aku juga mau ngucapin kamsahamnida, ngomong-ngomong kamsahamnida buat Uni yang udah berbagi juga pengalamannya sama kita. Dan semoga kita nanti tahun depan September ini bisa apply atau Februari tahun depan kita bisa apply ya. Untuk ketemu Kak Hilda di Korea dan kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga mendapatkan beasiswa ya Kak ya. Iya. Oke, thank you banget Kak Hilda, sehat-sehat di sana, stay safe. Semoga selalu kasih sehat semuanya. sampai balik ke Indonesia. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit informasi yang bisa dibagikan oleh Kak Hilda mengenai beasiswa GKS yang ada di Korea. Aku harap juga teman-teman jangan lupa nih untuk daftar di Coach Potato karena banyak sekali program yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa di negara sesuai apa yang teman-teman mau. Itu aja dari aku, sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.